Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang bisa menyapa saudara lagi di pagi yang indah ini dalam ibadah minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 10 Oktober 2021. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah harapan kami, doa kami bagi saudara di pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dalam minggu hari ini, saya ingin kita semua mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan, menolong kita untuk mengerti firman yang akan kita renungkan di minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23, saudara, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya meminta supaya saudara juga membuka Alkitab saudara, supaya kita sama-sama membaca ayat ini, karena ayat ini sangat menarik dan luar biasa. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan kita pada minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita juga tema khotbah hari ini, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Ini yang kita akan renungkan. Allah yang tidak pernah berubah. Debata nasohea muba. Luar biasa saudaraku, ini tema yang sangat menarik, yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh di minggu kita hari ini. Sesungguhnya ada beberapa kebenaran yang dapat kita petik dari tema khotbah kita hari ini. Saya ingin kita merenung sejenak arti tema kita. Yang pertama, lewat tema ini kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ya, ini bermakna kepada kita bahwa Dia Tuhan yang kekal. Puji Tuhan. Ya, Allah yang tetap sama, tidak berubah. Ya, Dia Allah yang tetap sama dahulu, ya, kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dia Tuhan yang kekal keberadaannya, ya, kekal dalam seluruh eksistensinya. Ya, ini yang perlu kita renungkan hari ini. Yang kedua yang perlu kita lihat dari tema ini adalah karena Dia Tuhan yang tidak berubah atau kekal, kita percaya, ya, kita diteguhkan dalam percaya kita bahwa kasih-Nya, juga kuasa-Nya, kebaikan hati-Nya, pertolongannya, kemurahan serta berkat-berkat-Nya juga, yakinlah saudaraku, semuanya itu pasti tidak pernah berubah. Luar biasa saudaraku. Puji Tuhan, kita diperhadapkan dengan sebuah pengharapan yang kekal, yang tidak berubah itu. Yang ketiga yang saya ingin angkat ialah artinya di sini. Kalau seperti itu artinya, kalau kemarin Tuhan bisa mengasihi kita, hari ini atau juga besok, Tuhan pasti masih tetap bisa mengasihi kita. Karena Dia tidak berubah dalam kasih-Nya.
Kalau kemarin Tuhan bisa menolong kehidupan saudara ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, yakinlah saudaraku, hari ini dan bahkan mungkin besok seterusnya, Tuhan juga masih bisa menolong kehidupan saudara. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan. Kalau kemarin Tuhan memberkati kehidupan saudara, yakin saudaraku, hari ini bahkan besok seterusnya, Dia juga Tuhan yang tidak berubah bisa memberkati kehidupan saudara dan seterusnya. Ini artinya saudaraku, ya, ini ungkapan menjadi peneguh iman bagi kita saat ini. Di tengah situasi yang penuh dengan kegoncangan, ya, ketidakpastian, pergeseran-pergeseran, kita diyakinkan hari ini segala sesuatu bisa berubah, bahkan segala sesuatu bisa lenyap. Tetapi Tuhan yang kita percaya, yang menjadi dasar hidup kita, Dia Tuhan yang kekal yang tidak berubah. Mari saudaraku, iman kita pun diteguhkan dengan ungkapan ini. Terutama dalam menghadapi situasi kehidupan yang sulit, ya, yang tidak jarang dapat membuat iman kita bisa menjadi goyah, pengharapan kita menjadi rapuh, dan semangat kita pun menjadi hilang dan lemah. Saudaraku, keyakinan kita akan Allah yang tidak pernah berubah ini membuat kita tetap optimis sekalipun kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ini yang menarik. Karena kita tahu apa? Karena kita tahu Dia Tuhan yang tidak pernah berubah itu adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu kondisi keadaan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita hari ini juga untuk seterusnya. Puji Tuhan, inilah yang akan kita terima dari kebenaran. Mari kita bersyukur untuk firman ini saudaraku. Dalam sebuah wawancara, penyanyi sekaligus dia penulis lagu, namanya Meredith Andrews. Dia pernah menceritakan tentang pengalaman pergumulannya. Ya, pada saat ia sedang berusaha mencari keseimbangan dalam kehidupannya antara bagaimana mengurus pelayanan, bagaimana mengurus pekerjaan, mengurus pernikahannya, keluarganya, anak-anaknya, dan sebagainya. Ternyata untuk mencari keseimbangan dalam situasi seperti itu, ketika semua diperhadapkan kepada kita dalam suatu saat, kita akan mengalami pergumulan, kegoncangan, kesulitan untuk menentukan pilihan dan seterusnya. Dia mengatakan, saya merasa sepertinya Allah membawa saya ke dalam masa pemurnian. Bahkan hampir-hampir saya merasa patah semangat dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Karena memang apapun yang kita hadapi di dunia ini, semua bisa sebentar, sekejap bisa bergeser, berubah dan berubah. Sehingga kita tidak bisa meletakkan pengharapan kita secara pasti kepada apapun yang ada yang kita temukan di dunia ini. Karena dia tidak memiliki nilai kekekalan, dia hanya memiliki nilai kesementaraan yang seakan-akan dia bisa bergeser dan berubah. Dan ketika dia berubah, kita akan dikecewakan, kita akan dibuat, ya, dibingungkan dan seterusnya. Itu yang terjadi saudaraku. Artinya bagi kita, ya, tidak bisa kita sangkal saudaraku bahwa kompleksnya persoalan kehidupan yang kita hadapi itu sering membuat kita merasa lelah. Apalagi di tengah situasi yang berubah-ubah ini. Itu bisa membuat kita lelah. Itu bisa membuat kita jenuh. Dan tidak jarang itu bisa membuat kita juga kecewa dan bahkan bisa membuat kita putus asa. Ada banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Sehingga saudaraku, demikian hal yang dihadapi oleh Ayub ini. Mari kita coba belajar tentang Ayub. Ia merasa sedang dalam kewalahan, sedang dalam kebingungan. Setelah ia kehilangan penghidupannya. Ya, kambing dombanya, semua harta miliknya sekejap hilang. Ia juga kehilangan keluarganya, anak-anaknya luar biasa dalam sekejap hilang. Juga akhirnya dia kehilangan kesehatannya, saudaraku. Luar biasa. Bahkan yang sangat memilukan adalah meskipun ia adalah seorang yang sangat setia beribadah kepada Tuhan Allah, ia merasa sepertinya Tuhan sedang mengabaikan dirinya. Di mana semua doa dan permohonan sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Ya, Ayub merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak hadir dalam pengalaman hidupnya lagi. Dia benar-benar seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Ayub menyatakan, kalau kita baca ayat 2 dari pembacaan kita sampai 9, bahwa ia tidak menemukan Tuhan sekalipun ia telah mencarinya kemana-mana. Baik ke utara,
baik ke selatan, baik ke timur maupun ke barat. Luar biasa, seperti Tuhan menghilang, saudaraku. Lalu apa pegangan hidup kita? Kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, tidak ada pegangan. Di sini kita baru sadar ketika kita jauh dari Tuhan atau ketika kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita akan kehilangan harapan hidup. Kita akan mengalami kehilangan pegangan hidup dan kita akan hidup dalam ketidakpastian, saudaraku, dan dalam banyak pergumulan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap Ayub? Ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana sikap Ayub menghadapi situasi sulit itu? Ya, apakah ia menyerah dan putus asa? Bagaimana, saudaraku? Apakah ia mempersalahkan Tuhan atau mencari kambing hitam atas masalahnya? Saya sering melihat ada banyak orang yang ketika menghadapi masalah, dia tidak bisa jujur dengan masalah yang dihadapinya. Dia selalu mengkambing hitamkan orang lain dan bahkan dia mempersalahkan Tuhan, saudaraku. Bagaimana ia dapat menghadapi dan bagaimana ia dapat melewati masa sulit yang luar biasa itu? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini, saudaraku. Saat kita mendengarkan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Dan bercermin dari pengalaman Ayub ini, kita dapat belajar beberapa hal tentang sikap yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan dalam menghadapi situasi kehidupan yang sulit. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub dalam konteks khotbah kita hari ini. Kita akan belajar hari ini. Dalam khotbah hari ini, saya akan bagikan empat hal yang saya rasa ini penting untuk memperlengkapi kita dapat menghadapi kehidupan yang sulit saat ini. Yang pertama, saudaraku, milikilah pengakuan iman bahwa Tuhan tahu jalan hidupmu. Ini yang pertama. Kalau kita bisa ingin menghadapi situasi sulit kita dan kita bisa menang seperti Ayub, miliki pengakuan iman seperti ini bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Itu ayat 10, saudaraku. Ungkapan ini, saudaraku, sangat menarik sebenarnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ada begitu banyak orang yang berpandangan keliru atau beranggapan keliru bahwa mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang Israel dalam Yesaya 40 ayat 27b. Ada banyak orang mengatakan seperti ini. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah lagi. Sepertinya Tuhan tidak lagi mempedulikan aku. Ya, Tuhan tidak lagi memperhatikan hidupku dan seterusnya. Tuhan sudah meninggalkan aku. Saudaraku ini kasih Tuhan, di tengah keputusasaannya, Ayub mendapatkan pencerahan luar biasa. Di mana, saudaraku, imannya pada saat itu yang sempat redup kembali berkedip, saudaraku, seperti nyala lilin di suatu ruang yang gelap. Luar biasa, saudaraku. Ini yang kita ingin dapatkan. Ia mengatakan, kalau kita baca ayat 10, karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Ini perkataan emas yang kita mau ambil pada pagi hari ini. Ia tahu jalan hidupku. Tentu pada saat itu Ayub sedang dalam pergumulan berat. Ya, duka cita berat. Ya, tantangan yang sangat sulit untuk diterima secara akal logika manusia. Tetapi dia katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupku saat ini. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Pernyataan ini adalah sebuah ungkapan hati yang tulus dari seseorang yang hati dan jiwanya tertekan, yang diselimuti oleh pekatnya kabut kekecewaan dan ketidakpastian. Namun mata imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Dia tertekan, hidupnya penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia tidak membiarkan hal itu membunuh mata imannya atau menutupi mata imannya. Mata imannya tetap tertuju kepada Tuhan untuk berkata, ia tahu jalan hidupku. Luar biasa. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Dan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, situasi sulit yang kita hadapi itu, dalam situasi sulit itu. Oleh karena itu, kita beroleh kekuatan. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi situasi sulit itu dengan taat, dengan tekun sampai pada titik akhir.
kita tidak menyerah, kita tidak putus asa. Karena mata iman kita dicelikkan untuk melihat kita punya Tuhan yang maha tahu. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Sehingga kita dikuatkan. Dan kita bisa bertekun sampai titik akhir. Puji Tuhan saudaraku. Itu yang pertama. Jadi milikilah pengakuan iman yang seperti ini. Ya, miliki pengakuan iman. Tuhan tahu jalan hidupku. Apapun yang terjadi. Ingat, tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Yang kedua, pastikan bahwa engkau tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam situasi sulit yang terjadi dalam hidup kita, mari kita pastikan dulu hidup kita tetap berjalan seturut dengan firman. Itu ayat 1, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Daud berkata di sana, kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara ini dikasih Tuhan, secara logika tidak bisa disangkal saudara, bahwa oleh karena beratnya beban hidup yang menerpa kehidupan kita, terkadang memang pandangan mata kita menjadi sangat gelap. Bisa. Semua akan kabur dan gelap. Sehingga kita tidak dapat lagi melihat jalan yang harus kita tempuh. Kita meraba-raba. Sehingga tidak jarang orang yang hidup dalam tekanan persoalan hidup yang berat seperti ini, kakinya sering terantuk. Kakinya sering terpeleset saudaraku. Akhirnya jalannya pun jadi tersesat. Tidak jarang kita terjatuh di sana. Terpeleset di sana. Kita tersesat. Karena kita tidak memiliki kepastian lagi. Karena kita sudah hidup dalam kegelapan. Karena mata kita telah ditutupi oleh persoalan-persoalan yang berat itu. Luar biasa saudaraku. Pemahaman seperti itulah yang diungkapkan oleh para sahabat Ayub. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya. Ketika mereka melihat keadaan Ayub yang sangat menderita, mereka menuduh bahwa Ayub itu telah salah. Ya, ia telah salah langkah, ia telah tersesat. Bahkan Ayub dikatakan telah berdosa kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam pemahaman logika manusia memang itulah yang sering kita katakan. Apa dosaku Tuhan? Kenapa aku begini Tuhan? Kita akan selalu menghakimi diri. Ya, mari saudaraku, mari kita memahami kebenaran ini. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Ayub dalam pembacaan kita hari ini? Ini adalah bukti bahwa selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan dikatakan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita saudaraku, sehingga kita tidak sampai dikatakan terjatuh, kita tidak sampai putus asa, kita tidak sampai tersesat. Ya, dalam hal ini Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ternyata itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan kehidupan rohani kita. Puji Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan. Sehingga perlu kita meletakkan hidup kita selalu berjalan sesuai dengan firman. Biarkan firman itu menjadi terang dan suluh menuntun hidup kita untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan dengan benar. Keberanian dalam mengungkapkan pernyataan ini saudaraku timbul dari sikap Ayub yang tetap setia mau hidup dengan firman. Sebagaimana diungkap kalau kita baca, kakiku tetap mengikuti jejaknya, dikatakan. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang ya dari perintahnya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini luar biasa. Betapa dalam situasi sulit pun Ayub selalu yang meletakkan hidupnya supaya dia hidup seturut dengan firman. Dia tidak mengeluh mempersalahkan Tuhan, menghakimi dirinya dan seterusnya. Tetapi dia selalu meletakkan hidupnya supaya tetap ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah percayalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Puji Tuhan. Saya ingin menegaskan ini supaya kita tetap kuat saudaraku. Jangan pernah merasa bahwa kegagalanmu itu karena Tuhan gagal dalam rencana. Tidak. Mari kita belajar. Ayat 13 sampai 14 bisa kita lihat di situ. Tentu kita sepakat bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan saya dan saudara. Tidak ada. Ya, semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kehendak Tuhan.
Ini penting bagi saudara dan saya. Jangan merasa ada kebetulan dalam hidup saudara. Ya, sebagai orang beriman kita juga harus tahu bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita pikirkan, pasti saudaraku. Tetapi yang pasti akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan. Jangan pernah berpikir bahwa hidup akan selalu seperti yang kita inginkan itu. Tidak. Tidak akan selalu seperti itu. Tetapi yakinlah, yang pasti itu akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara. Artinya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Dan ini penting saudaraku untuk kita renungkan sebagai orang yang selalu hidup dengan firman Tuhan. Ayub mengetahui hal itu dengan jelas. Ia memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang memegang kendali atas seluruh jalan hidupnya. Tuhan yang memiliki rencana yang sempurna bagi masa depannya. Tuhan yang menggenapi segala kehendaknya bagi hidup anak-anaknya. Itu yang kita lihat dalam pengakuan dari Ayub di sini. Dikatakan saudaraku di sini bahwa ayat-ayat yang kita lihat setelah itu, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Artinya saudaraku, dia menetapkan, dia merencanakan, dia menetapkan, dia melakukannya bagi hidup kita. Keyakinan seperti inilah yang tetap membuat Ayub itu kuat. Dan jika kita ingin menjadi kuat, mari yakin tetap saudaraku. Kalaupun kita sepertinya merasa gagal, bukan berarti kegagalanmu menjadi pembenaran bagi dirimu untuk berkata Tuhan telah gagal dalam hidupku. Tidak. Ini penting bagi kita. Ayub percaya bahwa Tuhan yang ia miliki, Tuhan yang memiliki rencana yang indah dalam hidupnya, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam semua yang direncanakan. Inilah sebenarnya kekuatan Ayub, saudaraku. Tubuhnya memang lemah, tetapi pengharapan keyakinan iman untuk memegang perkataan itu, Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun mungkin tubuhnya hancur, tetapi dia percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubah tubuh yang hancur itu bisa pulih kembali. Tergantung keteguhan iman kita untuk menghadapi kenyataan hidup ini, saudaraku. Itu yang ketiga. Jadi percayalah Tuhan kita adalah Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Yang terakhir saudaraku, takutlah selalu akan Tuhan. Kalau seperti takutlah akan Tuhan. Ini yang diharapkan Tuhan dari kita. Dan itu dihidupi oleh Ayub, saudaraku. Ayat 15-17. Secara sederhana, bahwa takut akan Tuhan ini dapat kita artikan sebagai mempersembahkan ketaatan yang kudus hanya kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak ini biasa dikatakan memelehon panguluyun nabadia holatu debata. Ya, ini penting bagi kita. Karena terkadang di tengah-tengah situasi sulit seperti itu, hati kita bercabang. Bahkan iman kita pun menjadi goyah. Kita percaya Tuhan dalam satu sisi, tetapi kita juga mencondongkan mata kita, perhatian kita kepada kekuatan dunia ini. Akhirnya kita semakin hancur dan binasa. Lewat kebenaran ini, akan selalu ada banyak hal yang dapat menggoyahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, saudaraku, akan selalu banyak hal yang bisa membuat kita goyah. Iblis, kalau kita lihat dari pengalaman Ayub, iblis sengaja meminta izin kepada Allah untuk menggoyahkan ketaatan Ayub kepada Allah melalui penderitaan yang didatangkan secara tiba-tiba dan secara bertubi-tubi kepada Ayub. Dalam kondisi menderita pun, istri dari Ayub sendiri, dia berusaha menggoyahkan ketaatan Ayub dengan berkata kepada Ayub, dikatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9, luar biasa. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita coba merenungkan ungkapan ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu dikatakan oleh Alkitab, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, saudaraku, luar biasa. Dia takut Tuhan, dia memilih takut akan Tuhan, dia memilih taat kepada Tuhan daripada mendengarkan perkataan istrinya yang ia cintai itu. Ini luar biasa, ya. Dan bahkan para sahabatnya, kalau kita perhatikan dalam pasal-pasal sebelum teks khotbah kita ini, mereka pun menuduh Ayub telah berbuat kesalahan, ya.
telah berbuat dosa. Tetapi dalam kesemuanya itu Alkitab mengatakan Ayub tetap yakin dengan imannya dan tetap taat percaya kepada Allah. Tidak terpengaruh dengan bisik rayu, ya, bujuk rayu, dengan perkataan-perkataan apapun yang ditujukan kepadanya untuk menggoyahkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia tetap memilih takut akan Tuhan. Mari saudaraku, ini kunci bagi kita saat ini. Itu sebabnya kalau kita baca kisah Ayub ini di akhir, kalau kita baca pasal 42 ayat yang ke-10 sampai 16, di situ kita bisa melihat akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan luar biasa, melebihi keadaan hidupnya yang sebelumnya, saudaraku. 2 kali lipat diberikan Tuhan kepadanya, baik kekayaannya, baik keluarganya, luar biasa, diberkati Tuhan. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kita memiliki Allah yang tidak berubah. Tentu pengharapan kita juga janganlah berubah-ubah. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan yang kekal itu, sehingga Dia menuntun kita. Sekalipun kita akan menghadapi situasi yang berubah-ubah, pergumulan hidup yang bergeser dan berubah-ubah, tetapi yakin tetap senantiasa. Ketika kita tuh hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada kekekalannya, menyaksikan segala kebaikan, berkat dan kemurahannya, saudaraku. Sebagai kesimpulan penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah kita tidak pernah berubah, saudaraku. Ini harus kita garis bawahi. Dia Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia pencipta serta pemelihara hidup kita. Dia sumber hidup kita. Dia Tuhan yang memiliki rencana yang indah bagi setiap kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Dan Dia tidak pernah gagal dari semua yang rencanakan itu. Artinya kita bisa meraih itu dalam hidup kita. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini, kita diberitahu bahwa adanya pergumulan serta persoalan hidup yang sulit kita pahami, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, karena Dia tahu jalan hidup kita, ya. Dia tahu jalan hidup yang Tuhan mau bagi kita, supaya kita, ya, tetap hidup sesuai dengan firman-Nya, tetap percaya bahwa tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Semua yang direncanakan selalu akan digenapi, diwujud nyatakan, dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Suatu pernyataan yang sangat menarik yang dapat kita ambil bahwa di awal kitab Ayub ini Tuhan menyatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut akan Allah, dia seorang menjauhi kejahatan. Itu yang dicatat dalam Ayub 1 ayat 8. Demikian juga yang kita dapat dalam pembacaan kita hari ini, saudaraku. Di sini kita bisa melihat bahwa ia dikatakan seorang yang selalu menyimpan firman Tuhan dalam sanubarinya, ya, juga dia adalah orang yang tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, dia selalu bersaksi tentang Tuhan dalam dirinya. Maka tidak heran, saudaraku, kalau kita pun bisa melihat kehidupan Ayub ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memahami kebenaran ini? Diperhadapkan dengan situasi hidup yang sering sulit kita hadapi, yang membuat kita seringkali lemah, putus asa dan mempersalahkan Tuhan. Dengan kebenaran ini, saudaraku, yakinlah, kalau kita mau hidup dengan keyakinan teguh seperti Ayub ini, maka kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita juga akan mengalami pemulihan keadaan hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan firman yang kita terima dalam minggu kita hari ini. Mari saudaraku, kita merendahkan diri, kita mohon Tuhan memberkati kita, mengajari kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan dalam minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami supaya kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu kami diajari oleh Tuhan bahwa Tuhan tahu jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami semuanya supaya kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi kami. Tuntun supaya kami boleh hidup seturut firman, dan ajari supaya kami takut akan Tuhan. Karena kami yakin percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini,
Tidak ada itu terjadi di luar kehendak-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka semua dapat meneguhkan iman dari Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang sakit boleh dipulihkan Tuhan hari ini. Sehingga apapun penyakit mereka, dijamah Tuhan dan mereka beroleh kesembuhan. Yang bersuka cita karena berulang tahun juga diberkati. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan berkati. Mendapatkan jodoh diberkati Tuhan. Mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan pendidikan Tuhan tak berkati. Juga anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengharapkan pertolongan-Mu untuk melepaskan, membebaskan, memberkati mereka begini. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan memang ada saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di dalam saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Kalau saudara berharap renungan atau khotbah setiap minggu seperti ini selalu menyapa saudara, bantu kami untuk membagikan khotbah ini kepada banyak orang. Supaya banyak orang menonton dan mereka pun diberkati Tuhan seperti saudara. Itu penyemangat bagi kami saudara. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom.